membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, senang bertemu kembali dalam ibadah kelompok inti Shalom. Mari kita buka dalam doa. Allah Bapa, terima kasih masih ada kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan pesan Tuhan. Mohon Tuhan memberi pengertian hingga firman Tuhan yang dibawakan dapat dimengerti sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan memakai pembawa pesan ini hingga dapat membawakannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tema renungan kali ini saya beri tema menyenangkan atau menyedihkan Tuhan. Ya, diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dan Yohanes 14 ayat 15. Saya ajak saudara membaca bersama dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan dalam bahasa Inggrisnya offer, artinya memberikan. Ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan
Berkenan seringkali kita tidak bisa mengerti berkenan apa ya. Bahasa Inggrisnya pleasing, artinya menyenangkan. Jadi berkenan itu menyenangkan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Inggris budi ini dituliskan your mind, pikiranmu. Jadi pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah itu God's will, keinginan Allah. Mana kehendak Allah, apa yang berkenan, tadi berkenan, pleasing, menyenangkan, apa yang menyenangkan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, ayat-ayat ini mengajak kita untuk menyenangkan Tuhan, ya, dengan melakukan keinginannya. Keinginannya dalam ayat-ayat di atas adalah memberikan diri kita. Yang kedua adalah kita berubah. Jika saudara ingin menyenangkan orang yang saudara kasihi, seperti suami, istri, orang tua, anak, adik, kakak, tentu saudara akan memberikan sesuatu yang kepada orang yang saudara kasih itu yang diinginkannya. Kalau perlu saudara mencari tahu, menyelidiki lebih dulu apa yang diinginkannya. Ya, ini ada 2 foto yang saya terima di WA yang memperlihatkan seorang bapak yang berumur 66 tahun yang buta warna dari sejak lahir. Dan pada hari itu, hari ulang tahunnya, dia diberi sebuah hadiah kado oleh anggota keluarganya. Dan dia suruh membuka kadonya itu dari box yang besar, lalu jadi mengecil, dibuka lagi. Wah, nyatanya sebuah kacamata. Dan ada suara mengatakan, coba pakai. Lalu dia pakai kacamata itu. Dan ada suara mengatakan anggota keluarga, coba lihat balon. Dia lihat, malah bingung dia. Lalu dia coba lihat itu bunga di belakang, di tembok rumah. Dan dia balik, dia lihat rumahnya. Dia buka kacamatanya. Dia lihat dengan mata telanjang, dia pasang kacamata. Tiba-tiba dia menjadi terharu dan dia melelehkan air matanya dan begitu senang sekali. Dan dia memeluk anaknya, anggota keluarganya yang memberi itu. Sebab dia diberi hadiah yang dia inginkan. Dia begitu senang. Lihat, saudara, anggota keluarga yang mengasihi seorang, memberikan sesuatu yang dia inginkan, dia perlukan. Saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 diceritakan tentang Abraham. Abraham dengan yang setelah dia bergumul, berdoa bersama dengan istrinya Sarah, menanti-nantikan, meminta Tuhan sampai umur 100 tahun baru dia mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberi namanya Ishak. Dan dalam cerita ini tapi yang mengagetkan adalah pada suatu saat Tuhan Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak itu. Dan dia mengatakan pada Abraham, persembahkan anakmu di sebuah gunung di tanah Moria yang aku akan tunjukkan. Ya, dalam cerita ini Abraham pagi-pagi benar diceritakan dalam Alkitab. Kejadian pasal 22. Dia sudah bangun, menyediakan kayu bakar, panggil 2 bujangnya, bawa anaknya, menyediakan keledainya dipelanain, lalu dia berangkat. Saya mulai berpikir, Abraham ini apa nggak berpikir bahwa dia tuh harus memperkorbankan anaknya, harus menyembelih anaknya sebagai korban bakaran di Gunung Moria.
Ya tentu saja Abraham berpikir. Abraham, mungkin saya pikir juga dalam diri saya. Kalau saya jadi Abraham, saya berpikir, bagaimana ini Tuhan? Mungkin kenapa Tuhan sudah memberi anak pada saya, tapi saya disuruh mengorbankan sebagai korban bakaran, dipersembahkan, diberikan lagi kepada Tuhan. Tuhan beri, sekarang diminta lagi. Saya pikir-pikir, mungkin kalau saya jadi Abraham, mungkin saya marah. Mungkin saya berontak ya. Kenapa Tuhan ini? Tapi di Alkitab diceritakan Abraham tidak mengatakan apa-apa. Pagi-pagi dia sudah bangun. Pagi-pagi dia sudah menyiapkan semuanya. Pagi-pagi dia sudah berangkat. Dan setelah jalan 3 hari, dia melihat gunung itu yang ditunjukkan Allah. Dan di sana dia mengatakan pada bujang, tunggu sini ya. Keledainya juga turut, tunggu di sini. Aku akan bersembayang, katanya. Sembayang. Dan dia ambil kayu bakar, taruh di pundak Ishak. Dia sendiri di tangannya bawa pisau 1, bawa api suluh, nyala 1. Dan sampai di gunung itu dia susun mesbah. Saudara tahu kebiasaan itu meja ya, meja dari batu biasanya disusun 12 batu, 12 orang anak suku Israel ya. 12 batu dan dia taruh kayu bakarnya di situ dan dia ikat Ishak. Dia taruh di atas itu. Ya, oh ya, saya lupa. Di tengah jalan Ishak tanya, "Bapak, di sini ada kayu bakar. Di sini ada api. Tapi di mana dombanya itu yang mau dipersembahkan?" Tuhan, Abraham mengatakan apa? Tuhan akan mengadakan. Ya, saya bayangkan Abraham bergumul di dalam dirinya dan tidak keluar, tidak meledak. Dan dia menekan, dia menundukkan semuanya, kehendaknya, keinginannya, perasaannya di bawah kehendak Allah, keinginan Allah. Dia begitu taat. Dan ketika sudah meletakkan Ishak di atas kayu bakar itu, dia mengambil pisau dan hendak menyembelih, menikam anaknya. Tiba-tiba ada suara dari langit, malaikat Tuhan berkata, "Jangan apa-apakan anak itu. Sebab sekarang aku ketahui bahwa engkau, ya, tidak segan-segannya, bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Lalu untuk kedua kalinya berseru malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Demikian firman Tuhan. "Karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu yang sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya." Ya, Abraham menyenangkan dan melakukan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin melalui pergumulan berat dalam dirinya, ia mengorbankan perasaannya. Ia memilih lebih cinta kepada Allah, lebih cinta dari Allah daripada anaknya, dari keinginannya, dari dirinya sendiri. Abraham menyenangkan Allah dengan menuruti keinginan Allah. Sehingga Abraham menyenangkan Allah, sehingga Allah memberkati dia. Seperti tadi cerita, dengan berlimpah-limpah. Contoh kedua, saudara, Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Allah. Di dalam Filipi 2 ayat 8, ya, diceritakan Yesus Kristus anak Allah menyenangkan Bapaknya dengan taat sehingga mati di atas kayu salib. Ya, dalam Filipi 2 ayat 8, saya bacakan untuk saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah menyerahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Lihat pergumulan Yesus, Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dalam ia menghadapi kematian di kayu salib, ia berdoa hingga 3 kali. Dalam Lukas 22 ayat 42 dikatakan, ia berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ayat 44 mengatakan, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lihat pergumulan Tuhan Yesus untuk supaya taat kepada Allah Bapa, menyenangkan Bapa, menyenangkan keinginan Bapa. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia bergumul demikian berat. Ya, seperti tadi diceritakan, Taman Getsemani, dia berdoa sampai 3 kali. Kalau boleh cawan ini ambil Tuhan, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu, kehendak Bapa. Dia berkeringat sampai menetes seperti darah ke tanah. 2 contoh orang yang menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan apa yang Tuhan inginkan. Walaupun dia bergumul, walaupun dia berkorban, walaupun dia mengalami katakanlah stres ya mungkin, tapi akhirnya dia menang. Lawan daripada menyenangkan, kita mau melihat juga adalah menyedihkan Tuhan. Ya tadi judulnya karena menyenangkan atau menyedihkan Tuhan. Menyenangkan, dilawan dari menyenangkan adalah menyedihkan. Ya, contohnya dalam Alkitab diceritakan tentang Hawa. Hawa diberi pesan oleh Tuhan untuk tidak makan buah yang di tengah taman. Tapi berhubung dengan bujukan, suara-suara iblis, Hawa mulai terpancing dengan perkataan iblis sehingga Hawa melanggar larangan Allah itu dan untuk tidak makan buah yang di tengah taman itu. Dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga pada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Hawa menyedihkan Tuhan dengan tidak melakukan keinginan Tuhan, malah melawan keinginan perintah Allah. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan lagi begitu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, ayat 6, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, ini kisah di mana Tuhan membanjiri dunia 40 hari 40 malam dengan air dan membinasakan semuanya. Sebab apa? Dikatakan tadi, sebab segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, dan itu memilukan hati, menyedihkan hatinya. Lawan menyenangkan, menyedihkan. Zaman Nuh, orang menyedihkan hati Tuhan sehingga Tuhan menghukumkan sebab kejahatan. Ya, kejahatan, dosa dibuat manusia menyedihkan Tuhan, memutuskan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah kejahatanmu.
Raja Saul, raja orang Israel. Yang pertama, dia menyedihkan Tuhan dengan tidak melakukan perintah Tuhan untuk memusnahkan bangsa Amalek, seluruh bangsa Amalek. Tuhan berfirman, musnahkan bangsa Amalek. Tidak kecuali semuanya, ternaknya, manusianya. Tapi ketika Saul menang perang, dia lihat rajanya, dia lihat binatang-binatangnya yang gemuk-gemuk, tambun-tambun. Sayangnya kalau dibunuh. Sayangnya dia gitu baik. Dan dia tidak membunuh Raja Agag. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Dan Tuhan menegur Saul melalui Samuel. Dan dia tidak menjadikan Saul seterusnya raja dengan keturunannya. Dia menyesal katanya menjadikan Saul raja. Saul menyedihkan Tuhan. Keinginan Tuhan memang kadang-kadang banyak kali berbeda dengan keinginan kita. Keinginan Hawa berbeda dengan keinginan Tuhan. Tuhan jangan makan. Hawa mau makan, ingin makan. Keinginan gembala domba yang baik, gembala baik yang baik, beda dengan keinginan domba. Keinginan gembala ingin dombanya ikut dia, baik-baik, ikut di belakang dia berjalan bersama-sama. Tapi si domba yang nakal, dia mengambil jalannya sendiri. Seperti Yesaya 53 ayat 6a dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Keinginan Bapa dalam cerita anak bungsu dalam Lukas 6:15 lain dengan keinginan anak bungsu. Bapak ingin anaknya tinggal di rumah bersama-sama. Si anak bungsu ingin pergi jauh, berfoya-foya, bersenang-senang. Sampai akhirnya dia mendapat kesusahan, baru dia sadar. Sebenarnya kesenangan yang dia peroleh, sebenarnya yang terbaik adalah di dalam rumah bapaknya. Sebab itu dia memutuskan kembali lagi setelah dia menderita kelaparan, setelah dia melihat sengsara, dia kembali kepada Bapak. Keinginan Bapak sama keinginan bungsu lain. Begitu juga sebenarnya keinginan Tuhan seringkali lain dengan keinginan kita. Keinginan daging kita, keinginan hawa nafsu kita. Ya, dalam Roma 8 ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan menyenangkan atau berkenan untuk menyenangkan Allah. Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami. Dalam Matius 6 ayat 10 mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lalu Tuhan Yesus juga memberi contoh dalam doanya di Taman Getsemani. Dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau cawan ini daripadaku, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Not my will, but yours will. Kita menyenangkan Tuhan dengan mengorbankan keinginan kita dan melakukan yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan? Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang pertama adalah 1. Offer, bukan offer. Offer itu mempersembahkan, memberikan. Offer yourself, kata bahasa Inggrisnya. Persembahkan, berikan dirimu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, menyenangkan pada Allah. Keinginan Allah adalah dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 itu mempersembahkan diri kita. Offer yourself. Berikan diri kita, dirimu ya, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bagaimana mempersembahkan diri kepada Allah? Apa seperti zamannya Abraham dan Ishak harus bikin meja bakaran lalu kita disembelih di atasnya? Tentu bukan begitu. Ya. Memberikan diri pada Allah adalah ketika kita membuka hati
meminta Tuhan Yesus masuk, menerima dia dan menjadikan dia Tuhan di atas diri kita. Berarti kita memiliki secara fisik, dapat kita lihat dari kisah Sakius yang menerima Yesus tinggal dalam rumahnya ketika Tuhan Yesus bilang, aku akan harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dari pohon dan dengan sukacita menerima Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus. Cerita menerima Tuhan Yesus juga diceritakan ketika Kleopas dan temannya yang berjalan ke Emmaus. Tiba-tiba Tuhan Yesus jalan bersama dengan mereka. Dan ketika dekat rumahnya, seakan-akan Tuhan Yesus mau jalan terus, tapi Kleopas dan temannya mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal. Sebab hari sudah hampir malam. Lalu Yesus masuk dan tinggal di dalam rumah itu. Dan ketika mereka makan, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan memberkatinya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka tahu itu Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus padahal tamu, ketika dia datang di rumah Kleopas, kenapa dia seperti tuan rumah, dia memecah roti, membagi-bagikan, dan mereka disadarkan. Ya. Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika kita meminta Tuhan Yesus masuk hati kita, ketika Tuhan mengetok hati kita, melalui khotbah, melalui berita Injil, melalui berita firman Tuhan. Ketika kita minta Tuhan Yesus masuk hati kita, Tuhan masuk dan tinggal dalam diri kita. Berarti kita memiliki Tuhan Yesus. Tetapi bukan kita memiliki Tuhan Yesus saja. Ketika Tuhan Yesus masuk, kita juga menjadi milik Tuhan Yesus. Dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dengan kata lain, tadi kan, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini kata negatifnya ya. Tidak memiliki roh Kristus, bukan milik Kristus. Saya balikkan dengan kalimat positifnya. Jika orang memiliki roh Kristus, ia adalah milik Kristus. Ketika kita menerima Kristus, kita jadi milik Kristus. Ketika kita menerima Kristus, kita punya Kristus di dalam diri kita, tinggal dalam diri kita. Kita juga jadi milik Kristus. Maka terjadilah bukan kehendakku tapi kehendakmu, sebab Tuhan adalah yang memiliki saya. Tuhan terjadilah. Keinginan Tuhan, gimana keinginan Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ini? Keinginan Tuhan yang kedua adalah, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Berubah bagaimana? Bagaimana kita bisa berubah? Kenapa kok diminta berubah? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 23 dikatakan begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan dibuang. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Berubah dari manusia lama menjadi manusia baru, berubah dari jahat kepada baik, berubah dari menyukai dosa menjadi tidak menyukai dosa, atau hidup kudus. Berubah dengan dilahirkan kembali oleh Tuhan. Yohanes 3 ayat 3, 5 dan 6. Dilahirkan kembali sama dengan dibentuk, diproses, dirubah oleh Tuhan dengan firman dan rohnya menjadi anak Allah. Sama menjadi seperti Tuhan Yesus
yang adalah anak Allah sesuai dengan rencana Allah, Roma 8 ayat 29. Dirubah dari anak iblis menjadi anak Allah. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebab kita telah dikasihi Tuhan lebih dahulu, kita ingin menyenangkan Tuhan, bukan menjadikan Tuhan. Kita dapat menyenangkan Tuhan dengan melakukan keinginannya, yaitu pertama tadi, offer, memberikan, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Menerima, meminta Tuhan masuk dalam hati kita, menjadikan Tuhan pemilik diri kita. Kedua, berubah dan izinkan Tuhan merubah, membentuk, memproses kita. Mari kita menyanyikan nyanyian ini. Ya, ada satu nyanyian, Tuhan mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Refrennya, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Ada bait yang terakhir mengatakan, Tuhan, kuserahkan hatiku, semua kuberikan padamu, kudus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Biarlah nyanyian ini juga bisa menjadi doa pada kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar pesan Tuhan kembali. Disinilah kami ingin menyenangkan Tuhan, bukan menyedihkan Tuhan. Kami ingin menyerahkan diri kami, meminta Tuhan masuk dalam hati kami dan menjadi pemilik kami. Kami mau berubah dan dirubah oleh Tuhan menjadi baik, menjadi anak Allah, menjadi seperti Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.